Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan hasil laporan saya yang ke job yang ketiga di mata kuliah Praktikum Radio, Televisi, dan Display. Judulnya mengenai penguat sinyal FM multiflag. Nah, yang pertama itu tujuan. Nah, tujuan itu setelah melakukan praktikum, mahasiswa akan dapat yang pertama mengukur sinyal multiflag pada input dan output penguat RF pada penerima FM menggunakan oskiloscop. Yang kedua, menghitung penguatan rata-rata penguat RF penerima FM stereo. Yang ketiga, menjelaskan fungsi penguat RF penerima FM stereo. Yang terakhir atau yang keempat, menganalisis kerusakan bila terjadi kerusakan pada bagian penguat RF penerima FM stereo. Dan lanjut ke B, yaitu teori singkat. Pada teori singkat ini, pada penyiaran radio yang menggunakan segelombang FM, frekuensi mulai dari 88 MHz sampai dengan 108 MHz digunakan untuk penyiaran radio FM komersial. Frekuensi 88 sampai 108 MHz dibagi ke subband 200 kHz. Bandwidth dengan frekuensi 200 kHz sudah dicukupi untuk penyiaran radio FM dengan kualitas yang tinggi. Stasiun radio dapat dikenali dengan frekuensi pusat dari seluruh masing-masing. Sistem ini dapat memungkinkan pendengaran radio mendengar sekitar 100 stasiun radio yang berlainan. Contoh lain dari penggunaan FDM pada jaringan telepon analog dan jaringan satelit analog. Nah, itu adalah teori singkatnya. Kemudian yang C, yaitu alat dan bahan. Alat yang bahan ini yang pertama radio FM penerima stereo, yang kedua power amplifier, yang ketiga loudspeaker, yang keempat oscilloscope dual kanal, kemudian yang kelima multimeter 1 buah, yang keenam kawat penghubung ya. Kemudian lanjut ke D, langkah kerja. Yang pertama itu siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk praktikum. Yang kedua, teliti gambar rangkaian amati bagian penguat RF yang menggunakan transistor 2SC829. Nah, ini adalah blok radio penerima FM. Yang ketiga itu amati komponen yang terdapat pada bagian penguat RF dan catat dalam tabel. Nah, ini penguatan RF. Nah, di sini tabel komponennya ada 4 yang saya ambil. Yang pertama itu transistor 2SC829, kemudian resistor 10K, yang ketiga resistor 330K, kemudian yang keempat 2K2. Lanjut ke nomor 4, siapkan power supply dengan nilai tegangan output 12 volt. Gabung satu daya rangkaian penerima FM stereo dan power amplifier dengan polaritas yang sama. Hubungkan loudspeaker dengan output power amplifier. Nah, pada praktikum radio, televisi, dan display yang topiknya tentang radio ini menggunakan tegangan 12 volt. Kemudian yang kelima, hubungkan power supply dengan rangkaian on-kan output power supply. Jadi dihubungkan langsung di on-kan output power supply-nya.
cari salah satu channel radio FM yang terkuat penerimaan sinyalnya. Jadi kemarin itu ini mencari sinyal yang kuat, jadi yang kalau sinyalnya bersih itu ya itu yang mau diambil. Nah, kemudian catat dan temukan frekuensi pencar stasiun tersebut. Nah, ini yang keenam itu pengukuran menggunakan multimeter pada kaki basis, kolektor, dan emitor pada transistor 2SC829. BB-nya ini mendapatkan tegangan 1,25 volt, sedangkan volt kolektornya pada kaki kolektornya itu dapat 7 volt. Kemudian pada kaki emitor itu dapat 0,6 volt. Yang ketujuh, ukur bentuk sinyal pada kaki negatif C kopling 10 mikrofarad menggunakan channel X dan kaki positif C kopling 10 mikrofarad menggunakan channel Y. Perhatikan amplitudo frekuensi yang terbaca pada oscilloscope. Nah, ini didokumentasikan. Kemudian yang ke-8 itu untuk membentuk sinyal pada kaki basis transistor menggunakan channel X dan kaki kolektor menggunakan channel Y. Amati frekuensi terbaca pada oscilloscope selama 1 menit. Jadi kemarin itu disambungkan ke kaki basis dan kolektor selama 1 menit hingga keluar gelombang seperti ini. Nah, dimana peak to peak-nya untuk channel 1 itu 720 mV, sedangkan untuk channel 2 8,39 volt. Vmax-nya untuk channel 1 440 mV, untuk channel 2 min 9,19 volt. Frekuensinya yang didapat itu untuk channel 1 60,46 kHz. Kemudian untuk channel 2 59,38 kHz. VRMS-nya 200 mV. Kemudian yang kedua 14,4 volt. Periodenya 16,54. Kemudian yang kedua 16,84. Nah, itu untuk yang channel 1 dan channel 2. Kemudian kita lanjut ke bagian yang ke-9. Untuk bentuk sinyal pada kaki kolektor transistor menggunakan channel X dan kaki emitor menggunakan channel Y. Amati frekuensi yang terbaca pada oscilloscope selama 1 menit. Nah, ini sama seperti yang nomor 8, tetapi bedanya di sini yang digunakan kaki kolektor dan kaki emitor. Nah, ini hasilnya peak to peak-nya pada channel 1 540 mV, sedangkan untuk channel 2 11,6 volt. Untuk Vmax-nya yang nomor 1 yang channel 1 min 40,0 mV, sedangkan untuk channel 2 800 mV. Untuk frekuensinya untuk channel 1 itu 1,269 GHz. Kemudian yang kedua itu channel 2 850,3 MHz. VRMS-nya yang untuk channel 1 259 mV. Kemudian untuk channel 2 4,16 volt. Nah, itu pada kaki kolektor dan emitor.
Kemudian yang ke-10 itu rapikan kembali peralatan yang Anda gunakan. Jadi ini udah selesai, jadi seperti itu. Kemudian yang evaluasi. Evaluasi ini terdapat 3. Yang pertama itu bagaimanakah kesimpulan Anda terhadap amplitudo dan frekuensi sinyal yang ada dapat pada kaki basis dan kolektor transistor 2 SC829. Nah, jawabannya itu bentuk sinyal pada kaki basis dan kolektor berbeda fasa, yaitu 100 derajat. Nah, sudah basah. Kemudian 20 log 264 per 82 sama dengan 20 log buka kurung 3,2 sama dengan 10,10 derajat. Nah, itu hasilnya. Kemudian itu jawaban untuk nomor 1. Kemudian untuk jawaban soal yang nomor 2, lakukan analisis AC dan DC rangkaian penguat RF dengan bandingkan dengan datasheet transistor tersebut. Nah, jawabannya itu AC dan DC berdasarkan komponen yang dipakai adalah ada resistor 10K dan 2K2, maka seharusnya 2K2 tidak boleh lebih dari 3 volt. Jadi tegangan yang pada resistor 2K2 itu tidak boleh melebihi dari 3 volt. Nah, itu berdasarkan datasheet dan pengukurannya. Kemudian yang ketiga, jelaskan fungsi dari transistor 2SC829 pada rangkaian radio penerima Anda. Nah, fungsinya itu untuk penguat dan penstabil pada rangkaian. Nah, itu dari jawaban evaluasi nomor 1 hingga 3. Nah, kesimpulannya yaitu setelah melakukan praktikum, maka saya dapat menyimpulkan bahwa amplitudo dan frekuensi sinyal berbeda fasa, yaitu 108 derajat. Di praktikum ini fasanya berbeda fasa 108 derajat ya. Kemudian resistor yang dipakai yang bernilai 2K2 sebaiknya tegangnya tidak boleh lebih dari 3 volt. Nah, jadi pada kaki resistor 2K2 itu harusnya sinyalnya tegangannya 3 volt. Jadi kalau lebih itu berarti ada kesalahan. Nah, kemudian transistor berfungsi sebagai penguat dalam rangka ini. Jadi transistor ini ada sebagai penguat. Itulah yang dapat saya simpulkan setelah saya melakukan praktikum ini tentang penguat sinyal multiplex. Nah, itu adalah penjelasan dari laporan saya tentang penguat sinyal RF multiplex pada mata kuliah praktikum radio, televisi, dan display. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.